Kemudian yang terakhir, biasakan kita itu dalam hidup rumah tangga termasuk dengan anak-anak kita ini biasa hadir dalam kehidupan anak-anak, keluarga, hadir. Supaya hadir itu hadir menjadikan hidup kita tuh di alam nyata. Sebab hari ini kita telah digoda antara alam nyata sama alam maya. Kadang di rumah kita ini kumpul, tapi kumpul hanya jasadnya saja, pikirannya anda tahu kemana. Padahal jajar di kursi, istri yang ada ke sana, suaminya ke sana. Ketawa sendiri. Ketawa sendiri. Masya Allah. Itu kerenggangan. Rumah. Bagaimana kita hadir? Tolong para suami. Di saat anda berada di rumah, jadikan saat kita berada di rumah kesempatan untuk memadu kasih dengan istri, dengan anak, ngobrol, diskusi. Selama tinggal handphone, kalau mau harus pakai handphone minta izin dulu, sayang, Umi mau telepon ya, ngasih contoh. Jangan terus ditempel kemana-mana. Masya Allah, itu merusak lah ibu. Jangan dianggap sepele itu. Sehingga macam-macam kesempatan untuk indah sudah tidak ada lagi. Karena semua sudah dilatih untuk sibuk dengan handphone itu. Biasa hadir maksudnya adalah anda kalau sudah berada di rumah, pastikan bahwasanya anda akan bisa saling memperhatikan. Ngobrol suami istri, anak dan sebagainya. Ini yang sering dilupakan. Apalagi anaknya punya handphone, internet, segala macam, pintu kamar dikunci sudah. Kelihatannya nggak kemana-mana. Ibunya ngetuk pintu aja sudah nggak berani. Saat ngetuk marah, apa sih? Waduh, sudah mulai ngangkat suara sang anak. Jangan salahkan anak. Oh, yang mengajari begitu ibunya. Apalagi anak-anak mulai tumbuh. Hadirlah wahai ibu. Anak-anak mulai tumbuh. Kami punya seorang ibunda. Sehingga kalau kita melihat ibunda kami berharap jika semua ibunda itu kayak begitu. Ibunda kami di saat kami sebelum berangkat mondok, berada di rumah dulu sebelum mondok. Setiap malam kalau kami belajar, ibunda kami di samping kanan kami. Setiap saat. Setiap saat di samping kanan kami. Karena kebetulan di kampung bukan kursi enak begini, kemudian kursinya agak rendah. Kursi beliau agak rendah, kursi jelek begitu duduk. Ada meja-meja dari, sudah meja setengah rusak begitu. Sambil ada bakar-bakaran, kan kalau orang kampung dulu kan setelah api sisanya itu kan bara itu terus ada kreweng begitulah. Saya ngerti bahasa Jawa, kreweng itu biasanya ada beton taruh di situ, ada ketan itu di atas situ. Pokoknya segala goreng-gorengan kami suka itu. Ibunda kami di samping kami seperti itu, sambil kupas-kupas beton, dikasih kita sambil makan. Dan indahnya sampai hari ini terasa hangatnya. Sesaat-saat tangan beliau itu begini ke leher kami. Kalau kami baca ngeliat ngantuk, perlu disentuh pelan. Setiap yang ngantuk disentuh pelan itu. Kalau sudah ngantuk beneran ya dibiarin ketiduran dulu. Allah. Kami berharap kalau seandainya semua ibunda bisa menemani anaknya semacam ini. Mana mungkin ada anak yang membangkang kepada ibundanya. Mana ada anak akan durhaka kepada ibundanya. Mana ada anak akan kurang ajar sama ibundanya. Hari ini ibu berkata, belajar ya biar pinter, jangan kayak Umi. Ngomong tok, ibunya di sebelah main handphone, YouTubean. Loh, ini perlu keseriusan. Kita mencetak generasi seperti apa sih hari ini? Ini harus kita perhatikan. Kerusakan gara-gara alat segenggam nih luar biasa. Belum lagi di dalamnya bermacam-macam. Allah, ini pembahasan yang berbeda. Akan tapi dari sisi perhatian kepada pasangan menjadi berubah. Baik. Hadir dalam kehidupan anak-anak. Kalau lagi berada di rumah, tolong. Kemudian hadir ini artinya membuat satu suasana yang indah. Sebenarnya kita ingin untuk indah tidak harus kita pergi ke hotel, nginep di hotel dengan bayar mahal. Oh tidak, kecerdasan kita membuat suasana baru yang indah. Cukup mungkin beri terpal yang hanya 2x2, kemudian kita gelar di belakang rumah kita yang ada pohon rindang. Sesaat angin sepoi-sepoi menerpa, berkicauan burung di atasnya, Masya Allah. Cukup kita gelar di situ minum teh bersama. Ada yang bercerita tentang baginda Nabi SAW. Ciptakan keindahan. Nggak harus pakai mahal. Keluarga. Jika keluarga tidak kita jaga, rusak nanti lihat. Semua ingin cari kebahagiaan di luar sana.
Sang anak sudah tidak senang dengan ibunya, berkawan dengan asal saja, lalu akan jadi anak apa? Setelah itu kita menginginkan anak berbakti, anak baik, soleh dan sebagainya, susah. Karena kita sendiri tidak membuat di rumah kita. Kemudian nih, singkat saja, ini gambaran, Anda jelas, Anda fahami, nanti insya Allah Anda merenungi, insya Allah akan Allah beri ilmu yang baru lagi untuk menyempurnakan pemahamannya, praktek di rumah. Hadir tolong, biasakan di rumah. Sehingga kalau sudah ada pasangan suami, mohon maaf, lepas handphone muka ibu. Suami itu rindu dari tadi. Kadangnya, oh ya. Nggak tega dia, karena masih ngeliat handphone, serius banget. Astagfirullah. Suami pun juga demikian. Bahkan kerjaan pun kalau bisa ditunda dulu. Kalau iya minta izin, seorang suami bukan harus lembur. Sayang, diantarkan dulu istrinya tidur dan sebagainya. Atau minta izin, sayang. Sebetulnya jam ini adalah jammu. Tapi tugasku belum selesai. Minta izin ya. Laptop sekarang Masya Allah semuanya pekerjaan kantor dibawa ke rumah. Bahkan ibadah pun dikurangi kalau pasangan ada, kalau bisa ibadah bersama. Suaminya datang melihat istrinya, yang iya bah 8 rakaat dulu dong sama 2 juz. Keburu tiduran suami. Melayani suami dengan penuh keindahan, melayani dalam segala hal, minuman adalah ibadah. Anda menyapa istri di rumah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, sujud, rukuk saja, bukan hei hamba Allah. Anda datang ke rumah, assalamualaikum, wahai istriku, gimana kabar? Masya Allah, capek banget ya. Dengan menyentuhkan jemari ini ke pundaknya, lalu tekan seperti pijitan yang indah, itu juga sudah ibadah dahsyat. Ayo, mana kita melakukan itu semuanya? Kita itu belum belajar bercinta ala Nabi Muhammad. Kita lebih belajar cinta dari sinetron, dari film Korea, dari film ini, sehingga cara bercintanya bercinta yang nggak jelas. Ada dari baginda Nabi SAW lain hadir dalam rumah. Mungkin kalau sudah ada di rumah, kalau sudah punya rambu-rambu, sang anak sendiri ngerti. Nggak mungkin dong aku. Kalau minta handphone, karena ibu saja pakai handphone langsung minta izin, dia akan minta izin, sehingga waktu belajarnya juga banyak. Kalau enggak full, lihat sampai ibunya menyapa pun nggak bisa. Giliran disapa ibunya marah. Loh, apa kita belum sadar keadaan semacam itu? Gara-gara apa? Jangan salahkan orang lain, kita sendiri yang memulai. Biasakan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, hadir dengan anak-anak, khususnya anak pulang dari pondok. Jangan malah diberi hiburan sebebasnya. Justru kesempatan di saat anak pulang dari pondok pesantren, sayang, Masya Allah, kamu kan sudah belajar Al-Quran ya. Oke, aku minta kamu koreksi bacaan Umi. Senang dia, bangga, merasa lebih pintar, sudah banyak merasa bahwa ilmunya bisa untuk ngajari uminya. Ajari fikih yang kamu pelajari sayang, ajari ini indah. Ayo kita pergi kemana? Tapi syaratnya satu, kamu ngajari Umi. Umi kan nggak mondok, abinya nggak mondok. Bangga itu anak. Tak tanya apa? Kadang seorang tua juga salah. Kalau sudah anaknya di rumah, sudahlah dikasih hiburan sebebasnya, bukan kesempatan untuk ngobrol bersama. Kelemahan cara kita berpikir. Nyenengkan anak dengan cara yang salah. Senengkan anakmu dengan menjadikan dia senang dengan dirimu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.